Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Pada sore hari ini saya melaksanakan tugas sesi ke-9 pelajaran bahasa Indonesia. Nama saya Grizain, NIM 2021050181. Baik, dalam kesempatan kali ini saya bagi atas dua bagian, keterampilan berbicara dalam bagian pertama. Bagian kedua adalah hal-hal yang harus dikuasai dalam keterampilan berbicara. Kita mulai dengan bagian pertama, keterampilan berbicara. Objektif dalam pelajaran ini menjelaskan pengertian keterampilan berbicara, menjelaskan tujuan berbicara, menjelaskan manfaat berbicara, dan kita akan mulai keterampilan berbicara. Dalam pembelajaran, salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara menempati kedudukan yang paling penting karena merupakan ciri kemampuan komunikatif siswa. Salah satu indikator keberhasilan siswa belajar adalah kemampuannya mengungkapkan gagasannya secara lisan di dalam kelas dalam satu lingkup mata pelajaran. Ini yang disampaikan oleh Abidin 2013-125, juga menurut Syah 2013-117. Keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Tarigan, di tahun 1983, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan sebagai bentuk atau wujudnya, berbicara disebut sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Sedangkan Mulgrave di tahun 1954 mengemukakan pendapat bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran. Selanjutnya dikatakan bahwa berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, psikis, neurologis, semantik, dan linguistik secara ekstensif, sehingga dapat dianggap sebagai alat yang sangat penting untuk melakukan kontrol sosial. Jadi pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa, sedangkan keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Menurut Effendi 2008 di poin 320. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Tujuan berbicara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara, yang dipilih ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif,
yakni terjadinya timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respon yang dihasilkan pendengar. Tujuan berbicara jenis ini merupakan tujuan yang paling dominan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan proses, konsep dan data, mendeskripsikan benda, dan berbagai kegiatan, informasi lainnya. Dua adalah rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicaraan semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan. Namun, bergosip juga merupakan salah satu bentuk pembicaraan yang bertujuan untuk hiburan, dengan syarat tidak dilakukan dengan tendensi penghinaan, penghakiman, dan berbagai bentuk penekan psikologis, yang serius dan yang lainnya. Persuasi di tingkat nomor 3, tujuannya adalah pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicara ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Tujuan berbicara jenis ini banyak digunakan oleh seorang dalam kegiatan kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lain. Yang keempat adalah argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara dengan ciri khas. Tujuan ini sering digunakan dalam kegiatan diskusi, ilmiah, dan keilmuan lainnya. Manfaat keterampilan berbicara. Hampir semua pembesar yang tercatat dalam sejarah dan bos besar di dunia sangat terampil dalam berbicara. Contohnya Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, sebab berbicara adalah salah satu penyampaian gagasan dan menjadi sarana berbagi pengetahuan antar kelompok dan individu yang efektif. Manfaat keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. Komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif, melancarkan pertukaran informasi, menambah kepercayaan diri, menambah karisma dan wibawa. Salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan, menambah level nilai dalam diri, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Kita masuk ke bagian kedua, hal-hal yang harus dikuasai di dalam keterampilan berbicara. Objektif dalam pembelajaran ini menjelaskan prinsip-prinsip berbicara, menjelaskan jenis-jenis berbicara, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara, menjelaskan prosedur pembelajaran berbicara. Prinsip pembelajaran berbicara. Pelaksanaan pembelajaran berbicara akan mampu berjalan dengan baik jika seorang pendidik memahami benar prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Beberapa prinsip pembelajaran berbicara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelajaran berbicara harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. Kedua, pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Pembelajaran bicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. Pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan dalam berbicara secara tepat melalui praktek langsung. Kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara berkesinambungan.
Pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dapat dikemukakan bahwa pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan oleh guru dengan sungguh-sungguh agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan sesuai apa yang disampaikan oleh Abidin di tahun 2013 di halaman 135. Jenis-jenis berbicara. Pengklasifikasian jenis berbicara dibedakan sebagai berikut. Jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan yang dibedakan menjadi berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara informal meliputi bertukar pengalaman percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Adapun berbicara formal meliputi ceramah perencanaan dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, dan bercerita dalam situasi formal. Jenis berbicara berdasarkan tujuan. Pembicara pada umumnya dibagi atau diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu berbicara untuk menghibur, 2. Berbicara untuk menginformasikan, 3. Berbicara untuk menstimuli atau mempengaruhi, 4. Berbicara untuk meyakinkan, dan kelima, berbicara untuk menggerakkan. Jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Berbicara antar pribadi terjadi bila seseorang berbicara dengan satu pendengar, 4 mata. Berbicara dengan kelompok kecil terjadi apabila sekelompok kecil 3 sampai dengan 5 orang. Dalam pembicaraan itu, dan berbicara dalam kelompok kecil ini sangat bagus untuk pembelajaran bahasa untuk siswa yang malu berbicara. Adapun berbicara dalam kelompok besar terjadi apabila pembicara berhadapan dengan pendengar dalam jumlah yang besar. Misalnya mengajar dengan jumlah siswa yang cenderung banyak, atau ketika Anda menjadi pemandu acara. Jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus. Yang melatari pembicaraan jenis berbicara ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu pidato presentasi, penyambutan perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian berbicara. Berdasarkan metode penyampaian, ada 4 jenis berbicara, yaitu metode mendadak, impromptu, metode tanpa persiapan, extemporan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut. Kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan-kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuan kognisinya untuk menghasilkan pembicaraan dan kapan ia harus menggunakan imajinasinya. Kemampuan berbahasa, kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar dalam kaitan dengan faktor bahasa. Pembicara yang baik hendaknya menguasai benar seluruh tataran linguistik, kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicara. Misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Kemampuan performa atau kemampuan ini lebih berhubungan dengan praktek berbicara. Yang baik akan menggunakan berbagai gaya sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraannya.
Gaya juga berhubungan dengan perilaku ketika seseorang melakukan pembicaraan seperti ekspresi, kesanggupannya membangun komunikasi interaktif dan bahkan berhubungan, penampilan, berpakaian pembicara. Abidin 2013 127. Menurut Iskandar dan Dadang di 2011, ada beberapa faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non-kebahasaan, yaitu A. Ketepatan ucapan, B. Penempatan tekanan nada dan durasi yang sesuai, C. Pilihan kata atau diksi, D. Ketepatan sasaran pembicaraan. Adapun faktor-faktor kenon-bahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara yaitu A. Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara juga sangat menentukan, kelancaran, elevansi atau penalaran, penguasaan topik. Prosedur pembelajaran berbicara. Pembelajaran berbicara yang baik adalah pembelajaran berbicara yang berdasarkan pada proses berbicara itu sendiri. Artinya, pembelajaran berbicara harus dilakukan berdasarkan tahapan berbicara yang secara natural dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Proses yang dimaksud meliputi tahapan penangkapan ide, pengembangan ide, pengemasan ide, hingga tahap akhir penyampaian ide. Sejalan dengan kondisi ini, pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan kemasan pembelajaran yang terstruktur dengan baik, yang tercermin lewat prosedur pembelajaran yang bertahap. Tahapan tersebut meliputi tahapan prabicara, tahapan bicara, dan tahapan pasca bicara. Sejalan dengan uraian di atas, Lioma 2005 mengemukakan bahwa pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan dengan orientasi terhadap perkembangan individu. Dalam prakteknya, pembelajaran dikemas dalam 3 tahapan berikut. Tahapan perencanaan. Tahapan merupakan yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikannya dalam kegiatan berbicara. Tahapan pemilihan. Dalam tahapan ini, siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang penting harus dikuasai siswa pada tahapan ini, sehingga dalam prakteknya, guru harus secara langsung mengembangkan kemampuan berbahasa siswa. Tahapan pemproduksian. Pada tahapan ini, siswa akan langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Guna meningkatkan kemampuan produksi ini, siswa hendaknya dibekali pengetahuan terutama tentang pengetahuan artikulasi atau pengucapan dan tata bahasa. Keterampilan yang harus dibekali kepada siswa adalah keterampilan produksi bicara, meliputi keterampilan fasilitasi dan kompensasi. Pembicara dapat memfasilitasi produksi ujaran mereka. Keterampilan kompensasi digunakan pembicara ketika ada sesuatu yang tidak beres dalam pembicaraan mereka. Demikianlah materi pembelajaran atau tugas pertemuan 9 Bahasa Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.